Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue bugis ubi ungu unti kelapa. Ini rasanya aku jamin enak banget, kenyal dan lembut. Buatnya gampang, anti gagal. Satu resep ini hasilnya sekitar 50-60 pieces. Cocok banget untuk ide jualan. Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita buat unti kelapanya. Siapkan wajan, masukkan gula pasir 180 gram, garam setengah sendok teh, vanili 1 bungkus, 1 lembar daun pandan diikat simpul, dan air sebanyak 120 ml. Kita masak sebentar, api sedang aja. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera. Nah, setelah gulanya udah mulai larut, kita masukkan kelapa parut setengah tua sebanyak 300 gram, kurang lebih setengah buah kelapa ukuran besar ya. Ini aku ambil daging putihnya aja, bagian kulit coklatnya dikupas. Oke, kita masak hingga airnya menyusut dan menyatu seperti ini. Jadi udah mudah dibentuk teman-teman. Kita sisihkan sebentar. Kemudian di wadah berbeda ini udah ada ubi ungu sebanyak 500 gram. Untuk ubi ungunya udah aku kukus ya. Lanjut kita haluskan. Di sini aku pakai anak ulekan. Nah, kita tekan-tekan hingga ubinya benar-benar halus ya teman-teman. Kalau misal mau pakai chopper atau blender boleh. Nah, kalau dipastikan udah halus, kita tambahkan garam setengah sendok teh atau boleh secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga tepung ketan sebanyak 500 gram, kurang lebih 50 sendok makan. Nah, kita masukkan semuanya. Dan lanjut kita aduk, ini aku pakai tangan aja ya, hingga benar-benar rata atau berbentuk seperti buliran-buliran kecil. Nah, kalau udah berbentuk buliran-buliran seperti ini, tidak ada lagi ubi ungu yang menggumpal, udah cukup. Selanjutnya kita siapin air panas sebanyak 450 ml. Ini kita tuang ke adonan tepung bertahap ya, agar adonannya ini nggak terlalu lembek. Jadi disesuaikan dengan kelembaban tepung. Ini aku aduk dulu pakai sendok karena pakai air panas. Lumayan kalau pakai tangan ini panas banget teman-teman. Kita aduk rata dulu. Jadi untuk jumlah airnya disesuaikan ya. Kalau aku di sini sekitar 420 ml, untuk suhu di ruangan ini nggak terlalu panas teman-teman. Jadi cuacanya mau hujan gitu. Jadi nanti ketika teman-teman cobain disesuaikan ya. Yang penting tuang airnya sedikit demi sedikit aja, agar nggak kebanyakan. Oke, ini udah cukup, akan aku lanjut ulenin pakai tangan hingga adonannya ini benar-benar rata. Nah, ini masih kurang airnya, aku tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, cukup. Dan lanjut diolenin kembali. Nah, seperti ini udah cukup, adonannya udah tercampur rata kali seperti ini. Jadi untuk teksturnya nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Nah, ini ada sisa air sekitar 30 ml. Jadi yang aku gunakan 420 ml ya. Kalau teman-teman nanti mungkin airnya akan lebih banyak ataupun lebih sedikit, disesuaikan. Kemudian kita tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Ini opsional aja, aku tambahkan minyak di sini agar adonannya ini lebih lentur jadi mudah dibentuk, serta nanti hasil dari kue bugisnya ini lebih kenyal gitu teman-teman. Jadi lebih enak dan juga lembut. Oke, lanjut kita ulenin hingga rata. Oke, cukup. Nah, untuk tekstur dari adonannya seperti ini teman-teman. Bisa dikira-kira ya. Oke, lanjut kita bagi adonannya. Di sini aku pakai timbangan. Timbangannya udah bersih, jadi langsung aja aku letakkan adonannya. Per satu adonan itu beratnya sekitar 25 gram ya. Atau boleh disesuaikan aja, kalau nggak ada timbangan dibagi rata aja teman-teman. Bisa dikira-kira. Lakukan hingga selesai.
Nah, ini semua adonannya udah selesai dibagi. Lanjut kita beri isian. Aku dapatnya sekitar 55 pieces. Jadi unti kelapanya kita bagi juga 55 ya. Satu piecesnya sekitar 8 gram. Atau boleh disesuaikan aja. Dan untuk cetakannya dioles dengan minyak agar nggak lengket. Untuk tangan juga kita oles minyak ya teman-teman. Ini tangannya udah aku cuci bersih ya. Aku tanpa pakai plastik glove ya atau sarung tangan. Kalau teman-teman mau pakai sarung tangan disesuaikan aja. Nah, kita beri satu isiannya, bulatkan, rapatkan agar nggak bocor. Oke, seperti ini. Kalau udah kita letakkan di cetakannya. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Nah, di video aku sebelumnya itu yang kue bugis pandan ada yang tanya, kalau kulitnya itu kering kak, itu kan karena kena udara teman-teman. Jadi kita basahin aja tangan dengan air atau minyak, lalu kita pegang adonannya. Insya Allah akan lentur kembali. Nah, ini untuk yang terakhir. Oke, ini sekitar 16 pieces dulu. Kita didihkan air seperti ini, secukupnya aja. Dan kita pasang saringan pengukusnya. Oke, kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa penutup dilapis serbet. Setelah 15 menit, hasilnya seperti ini. Kita angkat dan lanjut kukus untuk adonan yang lain. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Kemudian kita lanjut bungkus. Nah, ini udah aku siapin daun pisang ya. Untuk ukurannya nggak aku ukur teman-teman. Dikira-kira aja besarnya seperti ini. Kita oles dengan minyak dan untuk daunnya ini udah dilayukan agar mudah untuk dibentuk atau dilipat. Nah, kita lipat kerucut seperti ini dan kita ambil satu kue bugisnya. Untuk tipsnya agar kue bugis ini tetap kenyal dan lembut, pada saat membungkus ini pastikan kue bugisnya masih hangat ya. Jadi jangan tunggu dingin teman-teman. Karena kalau udah dingin, khawatirnya nanti kue bugisnya itu bisa keras. Jadi selagi masih hangat, jangan panas tapi hangat ya teman-teman. Kalau udah dikukus itu kita biarkan sekitar 10-15 menit. Oke, untuk cara membungkusnya bisa diperhatikan di video ya. Dicoba pelan-pelan, insya Allah pasti bisa. Nah, kalau bagian ujungnya ini ada yang lebih bisa digunting teman-teman agar lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh, cantik banget ya teman-teman. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Kalau misal nggak mau ribet, dibentuk kerucut, teman-teman bisa bungkus aja di kedua sisinya seperti ini. Untuk cara membungkusnya bisa dipilih sesuaikan dengan keinginan teman-teman aja. Nah, seperti ini juga cantik. Nah, ini dia kue bugis ubi ungunya sudah jadi. Masya Allah hasilnya beneran banyak banget. Kalau aku di sini dapatnya 55 pieces, ukurannya sedang. Dan ini cocok banget untuk isian snack box atau untuk ide jualan ya. Buatnya sangat gampang, anti gagal. Untuk rasa ini nggak diragukan lagi, beneran deh enak banget. Tuh, hasilnya beneran kenyal dan lembut. Isiannya full. Tuh, teman-teman bisa perhatikan sendiri, tekstur dari kue bugisnya beneran kenyal dan lembut banget. Nggak nyangka banget rasanya bisa seenak ini. Cuma diaduk-aduk aja dan hanya dikukus, super gampang. Hari ini aku buat ongol-ongol ubi ungu. Tampilannya super cantik, menarik, rasanya jangan diragukan lagi. Bisa untuk jualan juga. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Ini udah ada ubi ungu sebanyak 300 gram, beratnya setelah dikupas, potong, dan cuci bersih. Kita kukus hingga empuk selama kurang lebih 10 menit. Nah, sambil nunggu, siapin untuk bahan balurannya. Di sini aku pakai kelapa parut sekitar 150 gram, kemudian tambahkan garam setengah sendok teh. Kita aduk hingga benar-benar tercampur rata agar rasa asinnya itu nggak menggumpal ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga daun pandan sekitar 2 lembar. Nah, dipotong-potong seperti ini agar nanti hasil balurannya wangi. Oh iya teman-teman, untuk kelapa parutnya di sini aku pakai yang setengah tua ya. Oke, untuk kelapanya pindah ke dalam loyang dan ini juga akan dikukus agar hasilnya lebih awet. Lalu kita kembali lagi ke ubi ungunya. Ini setelah kurang lebih 10 menit. Ubi ungunya udah empuk,
Jadi nanti untuk waktu mengukusnya disesuaikan aja, yang penting sampai benar-benar empuk. Kemudian untuk kelapanya tinggal kita kukus juga selama kurang lebih 15 menit agar nggak mudah basi. Oke, lanjut siapin chopper, masukkan ubi ungu yang sudah dikukus tadi. Jadi ini kita bikin adonan ongol-ongolnya teman-teman. Tambahkan garam setengah sendok teh, vanila seperempat sendok teh, gula ini bisa sesuai selera aja. Di sini aku pakai 150 gram. Kemudian santan 450 ml. Untuk santannya kita tuang secara bertahap. Nah, ini kita haluskan dulu ubi ungunya. Setelah ubi ungunya halus, selanjutnya kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 180 gram, kurang lebih 18 sendok makan. Nah, ini kita masukkan juga ke dalam chopper, kemudian sisa santannya dituang semuanya seperti ini. Ini maaf banget choppernya terlalu kecil teman-teman. Oke, nggak masalah ya. Nah, ini tinggal kita chopper aja hingga semuanya tercampur rata. Oke, setelah selesai, ini choppernya bisa disisihkan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, adonannya udah selesai. Nah, ini opsional aja. Teman-teman bisa tambahkan sedikit pewarna ungu agar tampilannya lebih menarik. Tapi kembali lagi aja ke selera. Kalau misalnya warnanya mau alami aja dari ubi ungu itu juga boleh. Nah, ini aku tambahkan secukupnya. Tinggal diaduk aja hingga rata. Setelah tercampur rata, adonan siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku siapin loyang oles rata dengan minyak. Nah, ini opsional, aku lapis dengan daun pisang. Tanpa dilapis atau diberi alas itu juga nggak apa-apa. Dan untuk kelapa parutnya ini udah sekitar 15 menit, udah cukup. Kita angkat dan tunggu dingin. Lanjut kita siapin kelakat yang lebih besar. Karena ini nggak muat tadi di pengukus yang kecil. Nah, ini kita kukus ya selama kurang lebih 30 menit. Cukup menggunakan api sedang aja. Dan setelah kurang lebih 30 menit, ini dia hasilnya. Kue ongol-ongolnya udah mateng, kita angkat dan tunggu dulu hingga benar-benar dingin. Setelah kue ongol-ongolnya dingin, dan ini siap untuk kita lepaskan dari loyang, bantu sisir pinggirannya seperti ini. Nah, ini tadi kan aku bikinnya dilapis dengan daun pisang. Sebenarnya tanpa dilapis itu juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, seperti ini kita lepaskan. Tuh, hasilnya cakep banget. Selanjutnya kita potong-potong, untuk ukurannya bebas sesuai selera teman-teman aja. Nah, kalau aku di sini dipotong menjadi 24 bagian. Untuk ukurannya lumayan sedang, nggak terlalu kecil banget. Cocok banget untuk ide jualan nih teman-teman. Kemudian kita balur ke atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Diusahakan tidak menggunakan tangan secara langsung. Jadi dilapis pakai plastik glove atau sarung tangan plastik seperti ini. Tujuannya agar kuenya ini nggak gampang basi. Tuh, tampilannya super cantik banget. Untuk warna ungunya ini gelap ya. Nah, tadi kembali lagi kalau misal kurang suka, di skip aja pewarna ungunya boleh teman-teman. Tapi kalau menurut aku cakep banget tampilannya. Seperti dodol. Jadi kalau yang mau beli tuh penasaran gitu loh sama tampilannya. Udah deh, jadi siap untuk kita sajikan. Dan ini dia hasilnya. Ongol-ongol ubi ungunya udah jadi. Tampilannya super cantik banget. Untuk rasanya beneran enak teman-teman. Sedikit kenyal, kemudian lembut dari ubi ungunya, gurih dari santannya, dan gurih lagi dari kelapa parutnya, bikin menambah cita rasanya enak banget. Kalau teman-teman cobain, pasti suka banget. Manisnya itu pas, nggak terlalu manis banget, pokoknya pas deh menurutku. Teksturnya juga enak, ngangenin banget. Bisa ditambahkan untuk kreasi ide jualan ataupun untuk sajian kalau ada acara di rumah. Menurutku ini salah satu resep kue talam terenak yang pernah aku makan. Beneran seenak itu teman-teman. Lembut, gurih, pokoknya pas rasanya. Cocok banget untuk ide jualan. Hari ini aku buat kue talam ubi ungu. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama di sini udah aku panaskan panci pengukus, kemudian kita kukus ubi ungu sebanyak 500 gram. Ini berat udah dipotong, kupas dan cuci bersih. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai ubi ungunya empuk seperti ini. Langsung aja kita angkat, lalu siapin alat penghalus, boleh pakai chopper, boleh pakai blender. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 300 gram. Tambahkan juga garam sebanyak 1 sendok teh, vanila bubuk setengah sendok teh atau boleh secukupnya, tepung tapioka 170 gram, tepung beras 80 gram, untuk semua bahan kering udah diayak ya, dan santan sebanyak 600 ml. Nah, kalau mau kuenya awet santannya direbus dulu, tapi karena di sini aku buat makan sendiri jadi nggak perlu direbus lagi.
Dan ini tinggal kita chopper aja hingga lembut. Kalau udah lembut hasilnya seperti ini teman-teman. Oh iya, kelupaan, untuk jumlah gula itu bisa sesuai selera juga. Jika dirasa terlalu banyak dikurangin aja ya. Nah, hasilnya lembut seperti ini. Karena jenis ubi ungu itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang ungunya pekat banget, ada juga ungunya yang enggak terlalu pekat. Jadi ini aku tambahkan sedikit pewarna ungu. Adonan udah selesai, siap untuk digunakan. Selanjutnya kita siapin cetakan kue talam. Ini aku pakai yang diameter 5,5 cm. Lalu kita tuang adonan ubi ungunya setengah cetakan aja ya. Oke, lanjut hingga selesai. Oke teman-teman, semua adonannya udah selesai dituang, hasilnya sebanyak ini, dan ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukusnya. Kita pasang saringan kelakat, kita kukus selama kurang lebih 10 menit, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan selama menunggu kita buat untuk lapisan yang santan. Di sini sudah ada tepung tapioka sebanyak 100 gram, kemudian tepung beras 150 gram. Lalu tambahkan juga garam 1 sendok teh dan sedikit vanila bubuk. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tuang santan sebanyak 800 ml, lalu kita aduk rata kembali. Pastikan tidak ada tepung yang masih mengendap ataupun menggumpal. Setelah adonan santannya tercampur rata, lalu disaring agar hasilnya lebih mulus ya. Untuk tahapan ini jangan di skip teman-teman, harus banget agar nanti lapisan santannya bagus. Adonan udah siap untuk kita gunakan. Dan setelah kurang lebih 10 menit, ini untuk adonan ubi ungunya udah mateng. Kemudian kita tuang lapisan yang santan hingga penuh boleh, atau sisakan sedikit space juga nggak apa-apa. Kalau aku di sini hingga penuh ya. Lanjut kita isi semuanya hingga selesai. Oh iya teman-teman, untuk satu resep lapisan santan di sini itu bisa untuk kurang lebih 2 resep adonan yang ungu. Jadi ketika aku buat ini ada sisa setengah dari adonan santannya. Jadi kalau misal teman-teman mau cobain, buatnya setengah resep aja. Nah, sisanya kira-kira seperti di video. Dan ini kita kukus kembali selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai kue talemnya benar-benar matang sempurna. Dan setelah kurang lebih 20 menit hasilnya seperti ini, cakep banget. Kita angkat dan tunggu dingin. Dan kalau udah dingin baru bisa kita lepaskan dari cetakannya. Karena kalau lagi masih panas itu udah pasti masih lengket teman-teman. Untuk cara melepaskannya, ini ada tips, bisa pakai sendok plastik seperti ini. Jadi bantu disisipkan di pinggirannya dan ditarik. Pelan-pelan aja nariknya agar nggak berbekas ke kue talamnya. Tuh hasilnya cakep banget ya. Nah caranya seperti ini. Kita apa ya bahasanya ya teman-teman? Dicongkel ya. Kalau di tempat teman-teman namanya apa tuh? Pokoknya ditarik menggunakan sendok. Oke, kita lanjut ya hingga selesai. Atau kalau misal mau pakai tangan juga bisa banget. Di sini aku pakai plastik biar kuenya nggak gampang basi. Diusahakan tidak terkena tangan secara langsung. Nah untuk caranya seperti ini, tinggal ditekan aja, hasilnya mulus banget. Nah ini dia kue talam ubi ungunya udah jadi, hasilnya cantik, banyak dan rasanya beneran enak banget, lembut banget, gurih banget, dan rasa ubi ungunya itu dipadukan dengan santan cocok banget teman-teman. Apalagi ditambahkan dengan potongan daun pandan, ini tampilannya jadi lebih menarik. Tapi
tampilan super cantik. Ini enak banget beneran deh. Ternyata ubi ungu bisa dibikin apa aja ya. Kemarin ongol-ongol, sekarang kelepon. Kenyal, lembut, awet juga. Hasil lumayan banyak, cocok banget untuk jualan. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita didihkan air. Ini udah ada ubi ungu yang udah dipotong, kupas dan cuci bersih sebanyak 300 gram. Kita kukus selama 15 menit atau sampai empuk. Sambil nunggu, siapin untuk bahan balurannya. Di sini ada kelapa parut, secukupnya boleh, tambahkan garam sesuai selera. Tambahkan juga potongan daun pandan agar hasilnya wangi. Udah tinggal kita aduk rata seperti ini. Kalau udah rata, kita pindah ke dalam loyang dan ini untuk kelapanya juga dikukus ya, agar nanti balurannya itu awet nggak mudah basi. Kita kukusnya selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit boleh, disesuaikan aja. Dan untuk ubi ungunya ini udah empuk, bisa kita tes tusuk seperti ini. Langsung aja kita angkat dan lanjut ganti kelapa parutnya ya. Ini kita kukus selama 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini kelapanya juga udah, kita angkat dan tunggu dingin dulu. Lanjut kita bikin untuk adonan keleponnya. Di sini aku pakai chopper ya teman-teman. Masukkan ubi ungu yang udah dikukus tadi. Ini kita masukkan semuanya sebanyak 300 gram. Biar lebih mudah menghaluskannya, ini aku tambahkan air sekitar 100 ml atau boleh secukupnya. Nah ini tinggal kita haluskan ya teman-teman. Setelah halus, ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja pindah ke dalam wadah. Lanjut, kita tambahkan tepung beras sebanyak 50 gram, tepung ketan 400 gram, sedikit aja vanila bubuk, mau pakai vanili boleh, dan juga garam sesuai selera aja. Nah ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian siapin air. Nah untuk jumlah air ini disesuaikan aja dengan kelembaban tepung, dengan kelembaban dari ubinya. Karena udah pasti beda-beda teman-teman. Mungkin pada saat kita mengukus, itu ubinya itu terlalu menyerap air dan akhirnya basah. Ataupun ubinya itu kering. Jadi jumlah airnya sesuaikan dengan kelembaban yang ada di adonan. Bisa banyak, bisa lebih sedikit ya. Jadi untuk kisarannya sekitar 250, 300 sampai 350. Yang penting kita tuangnya secara bertahap, sedikit demi sedikit aja sampai bisa dibentuk. Nah, hasil akhir adonan kira-kira seperti ini. Tidak terlalu lembek banget, di tangan itu juga nggak mudah lengket, dan juga nggak terlalu keras ya. Karena ini aku mau warnanya itu lebih gelap gitu, jadi aku tambahkan lagi sedikit pewarna ungu. Kalau misal teman-teman nggak mau pakai pewarna, itu it's okay, nggak masalah. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini teman-teman. Tuh, gampang dibentuknya dan lebih mudah lagi bisa kita bulat-bulatkan menggunakan sendok takar agar besarnya bisa sama. Atau kalau mau ditimbang boleh atau disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, tinggal kita bulatkan seperti ini. Untuk sendok takar yang aku gunakan, ini sendok takar yang 1 sendok makan. Kemudian untuk isiannya, di sini aku pakai gula aren yang udah diiris-iris tipis. Lalu kita bentuk, bulatkan seperti ini, lalu dipipihkan di bagian tengah hingga ke sisinya. Dan kita ambil secukupnya aja gulanya seperti ini. Dan pastikan tertutup rapat. Untuk kulitnya jangan terlalu tipis banget ya pinggirannya, agar nanti ketika dipulung itu nggak mudah bocor dan ketika direbus juga nggak bocor. Nah kira-kira seperti ini. Dan kalau bisa langsung aja direbus agar gulanya itu nggak melebar kemana-mana. Seperti ini teman-teman. Sekitar 10 piece langsung aja kita rebus. Jangan dibiarkan terlalu lama menunggu agar nggak mudah pecah hasilnya. Dan ini jangan terlalu tipis ya. Gulanya juga jangan terlalu banyak. Oh iya teman-teman, di sini aku bikinnya tanpa sarung tangan. Maaf banget ya, karena ini kuenya buat makan sendiri kok. Dan insya Allah tanganku udah dicuci dengan bersih. Kalau misal teman-teman mau jualan lebih higienis bisa pakai sarung tangan. Jadi disesuaikan aja. Lanjut hingga selesai. Nah, kalau aku di sini sambil memulung sambil kita rebus
Siapin air secukupnya aja, kasih minyak, kemudian tambahkan daun pandan agar wangi. Kita masukkan deh adonan keleponnya. Dan kita masak pakai api sedang cenderung kecil aja, biarkan hingga keleponnya matang. Untuk tandanya akan mengapung, dan kalau udah mengapung kita biarkan sekitar 1-2 menit agar matang sempurna. Jangan terlalu lama juga agar nggak pecah teman-teman. Nah kalau udah ada bagian yang mengapung, tandanya ini udah matang, langsung aja kita angkat lalu tiriskan. Gimana? Lumayan mudah ya cara bikinnya. Jadi tipsnya agar nggak bocor, pada saat membentuk itu kulitnya jangan terlalu tipis, untuk isian gulanya juga jangan terlalu banyak, merebusnya juga jangan terlalu lama banget. Udah gitu aja, langsung aja kita balur ke atas kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Harus banget dikukus dulu agar kuenya ini lebih awet. Nah kira-kira seperti ini. Gimana teman-teman? Lumayan mudah ya bikinnya, dan insya Allah resep ini anti gagal. Yang penting perhatikan tips yang ada di video biar nggak bocor. Oke lanjut ya, kita rebus semua adonan, kemudian dibalurin, begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Setelah matang, kita pindah deh ke atas piring saji, dan ini siap untuk kita makan, dihidangkan bersama keluarga. Ataupun untuk ide jualan, tunggu dulu hingga dingin, baru boleh di packing. Tuh, cakep banget loh hasilnya, rasanya juga enak teman-teman. Nah ini dia, kelepon ubi ungunya udah jadi, Masya Allah, hasilnya cantik banget. Siapapun yang lihat kue satu ini pasti pengen nyomot, pengen nyobain. Ayo teman-teman yang nonton, bener nggak? Pengen nggak nih cobain keleponnya? Tuh lumer banget, dengan kulit yang super lembut, enak, nggak keras juga walaupun udah dingin. Dan ini kuenya juga lumayan awet, cocok untuk ide jualan. Cocok juga untuk sajian kalau ada acara arisan, pengajian di rumah. Teman-teman bisa bikin ini, nggak kalah enak loh sama kelepon yang biasa. Ini kelepon ubi ungu. Terima kasih udah nonton videoku hingga selesai. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.